Orang Cina nak kuasai Malaysia ke sekarang? Inilah akibat bagi komunis perintah. Sis, harapan masa depan suram, sini. Apakah berita ini benar? Atau ini berita hoax? Coba Anda cek. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Usai Hari Kebangsaan Malaysia kini viral karena di tepat tanggal 31 Agustus, Hari Kebangsaan Malaysia ataupun hari ulang tahun ya. Di situ ada tarian-tarian dan juga menayangkan ayat-ayat Chinese. Ada juga yang berprasangka bukan hanya netizen Indonesia saja, netizen Malaysia, Indonesia, dan lain-lainnya yang tengok itu pelik dan penasaran. Bahkan ada yang mengatakan Malaysia kini dikuasai oleh orang China. Apakah betul hal tersebut dan apa tujuannya ayat Chinese saat di Hari Kebangsaan Malaysia? Kini saya menemukan salah satu video seorang Amoy ataupun China Malaysia yang mengulas tentang ini. Jadi daripada kita nanti salah paham, alangkah baiknya kita tengok dulu video ini. Orang Cina nak kuasai Malaysia ke sekarang? Inilah akibat bagi komunis perintah. Dekat media sosial sekarang, viral video kononnya sambutan Hari Merdeka guna bahasa Cina. Tapi kalau tengok betul-betul, mereka sengaja ambil bahagian bahasa Cina je. Lupa pula, masa yang sama ada juga bahasa Melayu, Tamil dan bahasa suku kaum Sabah dan Sarawak. Ini hanya untuk meraihkan keunikan Malaysia di hari yang sangat bersejahtera itu. Please lah. 67 tahun dah, bahasa Melayu tetap bahasa rasmi Malaysia. Awak dari kecil pun belajar bahasa Melayu. Dan pada masa yang sama, kita patut rasa bangga dengan keunikan yang Malaysia ada. Of course, Amoy rasa tersentuh juga sebab bawa video-video yang cuba nak cucuk api tu, ramai rakyat Malaysia sudi jelaskan. Siap bantai lagi taktik diorang tu. Itu barulah kepada rakyat Malaysia. Kita hargai dan faham budaya kaum lain. Kita bangga dengan kepelbagaian kaum dan budaya kita. Itu barulah kecantikan Malaysia, kan? Amoy sayang Malaysia. Harap korang pun sama sayangkan tanah air yang indah. Sayanglah. Hanya orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tak mau memahami atau mungkin juga orang yang iri kepada Malaysia, bahkan memprovokatorkan ataupun membuat video itu hoax ataupun tak betul kalau Malaysia itu dikuasai oleh Chinese. Malaysia di Hari Kebangsaan Malaysia kemarin itu tanggal 31 Agustus atau memberikan budaya-budaya itu karena saling toleransi, geng. Di Malaysia itu ada beberapa bangsa, ada bangsa India, ada Chinese, ada bangsa Melayu dan lain-lainnya. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia itu sebetulnya sama. Di Indonesia sini bangsa-bangsa pun juga banyak, cuman bedanya kalau di Malaysia itu misal pun bangsa Cina ataupun Tamil, dia disediakanlah sekolahan untuk Chinese, Tamil. Biar apa? Biar agar mudah untuk memahami ataupun dari pelajaran-pelajaran tersebut ataupun pendidikannya itu biar mudah dipahami oleh orang Cina apabila itu orang Cina. Tapi kalau di Indonesia itu berbeda. Nah, kenapa tak di Malaysia tak dibuat semuanya bahasa nasionalnya itu bahasa Melayu? Bahasa Melayu tetap bahasa nasional Malaysia, tapi
untuk menghargai bangsa-bangsa lain. Jadi menyediakanlah kualitas ataupun pendidikan-pendidikan dengan bangsa-bangsa yang tersendiri. Tujuannya agar tak lupa dengan keturunan ataupun kelahirannya. Misalnya pun ada orang yang Chinese dari sana, lepas itu kawin dengan warga tempatan Malaysia ataupun juga keturunannya orang Chinese, ya biar tak lupa dengan negaranya sana, macam itu, biar masih teringat. Kalau masalah bahasa itu, Malaysia tetap memakai bahasa Melayu. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia tak dibuat macam itu, dan kenapa di Indonesia itu semuanya tetap satu? Karena di Indonesia itu mempunyai prinsip yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda agama, beda bangsa, bahasa tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Ini memang setiap negara itu pasti mempunyai rancangan ataupun undang-undang yang berbeda-beda. Jadi tak boleh disamaratakan, tak boleh dikatakan iri atau baik mana, baik Malaysia ke, baik Indonesia ke. Tak ada. Semuanya itu sebetulnya juga sama. Tergantung cara kita ini menyikapi ataupun mensyukuri. Kalau kita ini pandai-pandai mensyukuri, dimanapun kita berada, hidupnya juga makmur dan tak pening dengan hal-hal yang belum tentu pasti macam itu ataupun berita-berita hoax. Nah, orang-orang yang sering membuat berita hoax, ya hati-hati tahu. Di Malaysia ini kalau sampai jumpa berita hoax itu boleh ditahan ataupun saman ataupun dipenjara lah. Buat orang hati-hati ya, kalau buat video-video jangan sampai hoax. Saya sarankan beritakan yang fakta ataupun real. Jadi apabila ada pembuktian boleh membuktikan sendiri macam itu. Nah, di video selanjutnya ini Sis Ain Harahap yang memberitakan berita hoax tentang Malaysia dan langsung disetit oleh si kakak jantung pisang, seorang TKW Malaysia yang selalu mengkritik Indonesia. Oke, macam mana videonya kita tengok dulu bersama-sama. Jadi Pertamina ini mengimpor BBM dan impor juga crude oil. Ya. Sis harapan masa depan suram, sini. Apakah berita ini benar atau ini berita hoax? Coba Anda cek, apakah kita mengimpor, membeli minyak dari Singapura dan Malaysia? Di sini di berita ini mengatakan ya, kita Pertamina mengimpor minyak dari Singapura dan Malaysia. Saya menugaskan Anda untuk mengecek ya. Saya menugaskan Anda di bahagian ekspor dan impor. Coba Anda beri data yang sesungguhnya ini. Mana mungkin Pertamina mengimpor minyak dari negara yang kecil-kecil ini? Saya menugaskan Anda ya, Sis Ain. Saya harap Anda bekerja dengan telus ya. Semalam kita baru konferensi pers ya, mengatakan kita akan membangun bendungan raksasa di Bali G untuk pembangkit listrik ya. Listrik itu akan kita ekspor ke Malaysia. Mana mungkin sekarang kita membeli minyak dari Malaysia? Anda cek ini, Anda cek ya. Saya tidak ingin mendengar alasan Anda ya, Sis harapan masa depan suram. Kalau kita pikir dengan akal sehat ataupun dengan logika saja, geng ya, dari segi harga BBM ataupun bahan minyak ya, di Malaysia dan juga Indonesia itu lebih murah di Malaysia, geng. Sementara mata uangnya itu pun lebih besar Malaysia, 3 kali lipat kalau di Indonesia. Kalau Malaysia itu mengimpor ataupun mengambil BBM ataupun minyak dari Indonesia, tentunya kan rugi. Kalau di logika macam itu, geng. Sekarang kita tengoklah di Malaysia harga minyak RON 92 ya, itu harganya cuma 2 ringgit lebih saja. Itu kalau dirupiahkan lebih kurang 6.000 lebih. 6.500 macam itulah per liter. Sementara di Indonesia sini, geng, di Indonesia sini yang petralit itu ya, yang petralit itu masih kelas bawah itu, geng. Itu pun harganya sudah 10.000. Itu bersubsidi loh, geng. Kalau Petramax sekarang ini sudah 13-an ribu lah ya, perbandingannya macam itu. 10.000 itu kalau dibuat ringgit lebih kurang 3 ringgit saja, saya rasa tak sampai lah 3 ringgit
10.000, ya 3 ringgitan lah, lebih kurang 3 ringgit. Ya 3 ringgit lebih lah, 3 ringgit lebih sedikit lah per liternya. Kalau Malaysia mengambil minyak dari Indonesia, mana mungkin? Kita pikir logika saja. Sementara Pertamina dan Petronas itu lebih unggul Petronas. Ini mohon maaf, bukannya saya ini membela salah satu pihak. Hanya untuk meluruskan. Jadi kalau ada berita-berita yang macam itu, searching dulu lah di Google ya. Kalau kurang tepat lagi, langsung saja datang ke Malaysia, macam Malaysia. Jadi buat korang-korang yang belum pernah pergi ke Malaysia, saran saya pergi ke Malaysia dulu, lalu buat konten. Biar tak salah, biar tak menjadi hoax, biar sesuai dengan fakta apa yang telah kamu lihat di lapangan. Apabila sudah pergi ke Malaysia lalu pulang ke Indonesia, selalu membuat konten macam itu, is okay, tak apa, jadi sesuai dengan fakta. Tapi saran saya, berapa tahun sekali, 5 tahun ke 6 tahun sekali, korang harus juga tengok ke Malaysia lagi demi membuktikan fakta-fakta ataupun perkembangannya macam itu. Kalau ini benar ya, benar Indonesia itu Malaysia itu membeli minyak dari Indonesia. Saya membaca ataupun tahu dengan salah satu video ini yang menurut saya ini, saya tengok judulnya itu agak geram, geng. Karena judulnya macam ini, Indonesia dalam genggaman Malaysia. Apa maksudnya tersebut? Kita tengok dulu videonya. Malaysia punya hubungan ekonomi yang cukup erat, termasuk dalam urusan pinjaman uang. Salah satu contoh yang bisa di-highlight adalah ketika krisis ekonomi 1997 sampai 1998 yang melanda Asia. Indonesia waktu itu kena dampak yang cukup parah, sementara Malaysia juga terdampak, tapi bisa recover lebih cepat. Nah, waktu itu, ada beberapa kali pemerintah Indonesia harus pinjam uang dari berbagai sumber, termasuk dari negara-negara tetangga kayak Malaysia, buat stabilin ekonominya. Selain itu, ada juga bentuk hutang lain yang sebenarnya terjadi lewat investasi. Misalnya, banyak perusahaan Malaysia yang berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor-sektor seperti perkebunan, energi, dan infrastruktur. Investasi ini bisa dilihat sebagai bentuk hutang juga, karena Indonesia menerima dana dari Malaysia, dan diharapkan untuk membayar kembali dalam bentuk keuntungan atau dampak ekonomi yang positif. Contoh konkretnya, data dari laporan investasi ASEAN tahun 2021 menunjukkan kalau Malaysia adalah salah satu negara investor terbesar di Indonesia. Dengan total investasi langsung asing dari Malaysia ke Indonesia mencapai sekitar 13,5 miliar dolar Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Ini duit yang nggak kecil. Dan tentunya Indonesia perlu memastikan kalau investasi ini bisa menghasilkan padan buat Malaysia. Lalu, ada juga kerjasama finansial lain yang bisa dianggap sebagai bentuk hutang. Misalnya dalam proyek-proyek infrastruktur bersama, seperti pembangunan jalan tol atau proyek energi yang didanai oleh bank atau lembaga keuangan Malaysia. Contohnya, Bank Negara Malaysia pernah memberikan dukungan keuangan lewat pinjaman lunak buat beberapa proyek di Indonesia. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, utang Indonesia dengan Malaysia ini bukan cuma soal utang piutang langsung, tapi juga dalam bentuk investasi dan kerjasama ekonomi yang mengikat kedua negara ini. Dan yang pasti, hubungan ini sifatnya saling menguntungkan. Indonesia dapat dana dan dukungan, sementara Malaysia juga dapat return dari investasinya. So it's a win-win situation as long as both countries manage it wisely. Kalau kita lihat lebih dalam, hutang dalam bentuk investasi dan pinjaman ini sebenarnya punya dampak jangka panjang yang cukup signifikan. Misalnya, ketika Malaysia berinvestasi di sektor perkebunan di Indonesia, bukan cuma sekadar duit yang mengalir, tapi juga ada transfer teknologi, pengetahuan, dan bahkan tenaga kerja yang terlibat. Ini artinya, Indonesia nggak cuma berhutang dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kemajuan teknologi dan skill yang diperoleh dari kerjasama ini. Selain itu, ada juga aspek kepercayaan yang nggak bisa diabaikan. Ketika Malaysia mau memberikan pinjaman atau berinvestasi besar-besaran di Indonesia, itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pertumbuhan Indonesia. Hutang dalam bentuk kepercayaan ini sebenarnya lebih berat buat dijaga, karena sekali kepercayaan hilang, susah banget buat dapetin lagi. Betul.
Jadi Harus Indonesia kita jaga. punya tanggung jawab besar buat menjaga kepercayaan ini dengan memastikan kalau semua komitmen dan kewajiban terkait pinjaman atau investasi dipenuhi dengan baik. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu waspada. Gak bisa dipungkiri, hutang dalam bentuk apapun, termasuk investasi, bisa jadi pedang bermata dua. Kalau nggak dikelola dengan Hati-hati. baik, bisa aja Indonesia jadi terlalu bergantung sama bantuan finansial dari Malaysia. Ini bisa mengurangi kedaulatan ekonomi kita. Karena keputusan-keputusan penting mungkin harus mempertimbangkan kepentingan negara lain yang punya pengaruh besar lewat investasi mereka. Sebagai contoh, kalau ada kebijakan yang dianggap kurang menguntungkan buat investor Malaysia, Indonesia mungkin harus kompromi demi menjaga aliran dana dari negara tetangga itu. Disinilah pentingnya pemerintah dan pelaku bisnis di Indonesia untuk tetap menjaga kemandirian ekonomi sambil tetap membuka diri terhadap investasi asing, termasuk dari Malaysia. Jadi intinya, hutang Indonesia dengan Malaysia ini punya banyak dimensi, mulai dari uang, teknologi, kepercayaan, sampai kedaulatan ekonomi. Dan kita perlu pintar-pintar mengelola semua itu supaya bisa dapat manfaat maksimal tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang mandiri. Betul. Kalau ngomongin soal hutang uang yang belum dilunasin sama Indonesia ke Malaysia, itu jadi topik yang cukup sensitif dan menarik untuk dibahas. Faktanya, dalam beberapa kasus, ada hutang-hutang tertentu yang memang masih belum dilunasi sepenuhnya oleh Indonesia ke Malaysia. Hutang-hutang ini bisa berasal dari pinjaman langsung, kesepakatan investasi, atau bahkan kerjasama bilateral lainnya yang melibatkan dana besar. Contoh konkretnya, dalam beberapa proyek infrastruktur atau kerjasama finansial di masa lalu, ada kesepakatan pinjaman yang dilakukan antara kedua negara. Misalnya, ada proyek-proyek yang didanai oleh bank atau lembaga keuangan Malaysia dengan jangka waktu pembayaran yang ditentukan. Namun, karena berbagai alasan, mulai dari masalah ekonomi di dalam negeri, prioritas anggaran, atau kondisi pasar global, pembayaran hutang ini mungkin mengalami keterlambatan atau belum dilunasi sepenuhnya. Ketika sebuah negara masih punya hutang yang belum lunas, dampaknya bisa cukup kompleks. Di satu sisi, ini bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara. Malaysia mungkin melihat ini sebagai tanda bahwa Indonesia perlu lebih serius dalam mengelola kewajiban keuangannya. Di sisi lain, Indonesia harus berusaha keras untuk menjaga kepercayaan Malaysia, agar hubungan baik yang sudah terjalin tidak terganggu. Betul. Lebih jauh lagi, hutang yang belum dilunasi ini bisa juga mempengaruhi posisi tawar Indonesia dalam negosiasi-negosiasi baru. Misalnya, jika Indonesia butuh tambahan pinjaman atau investasi baru dari Malaysia, bisa jadi Malaysia akan lebih berhati-hati atau menuntut syarat-syarat yang lebih ketat sebagai jaminan agar pembayaran kali ini benar-benar dipenuhi. Ini juga mengingatkan kita bahwa mengelola hutang negara bukan cuma soal teknis keuangan, tapi juga soal menjaga hubungan antar negara dan memastikan bahwa Indonesia bisa tetap berdiri dengan kemandirian ekonominya. Untuk ke depan, Indonesia perlu fokus pada bagaimana bisa melunasi hutang-hutang ini tepat waktu dan menjaga hubungan baik dengan Malaysia sambil tetap mengembangkan ekonominya agar nggak terus-menerus bergantung pada bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Kalau Indonesia terus menunda pembayaran hutang ini, ada beberapa skenario yang bisa terjadi, dan semuanya nggak terlalu menguntungkan. Pertama, kredibilitas Indonesia di mata internasional bisa menurun. Negara-negara lain mungkin jadi ragu untuk memberikan pinjaman atau melakukan investasi di Indonesia karena khawatir hal yang sama akan terjadi, hutang nggak dilunasi tepat waktu. Ini bakal berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, terutama ketika kita lagi butuh suntikan dana asing untuk membiayai proyek-proyek besar atau menstabilkan ekonomi. Kedua, kalau hutang ini nggak segera diselesaikan, Malaysia bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan mereka mendapatkan kembali uangnya. Salah satu opsi yang sering digunakan dalam hubungan antar negara adalah negosiasi ulang. Malaysia bisa saja menuntut Indonesia untuk memberikan jaminan yang lebih atau bahkan meminta akses ke aset tertentu sebagai kompensasi. Ini tentu bisa merugikan Indonesia, apalagi kalau sampai menyangkut sumber daya alam atau infrastruktur strategis. Selain itu, ketegangan politik juga bisa muncul.
Meskipun hubungan Indonesia dan Malaysia umumnya baik, isu hutang yang belum dilunasi bisa memicu friksi. Ini terutama bisa terjadi kalau Malaysia mulai merasa bahwa Indonesia nggak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Akibatnya hal ini bisa mempengaruhi kerjasama di sektor-sektor lain, seperti perdagangan, keamanan, atau bahkan diplomasi di forum internasional. Untuk menghindari semua skenario negatif ini, Indonesia perlu mengambil langkah konkret. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa pembayaran hutang menjadi prioritas dalam anggaran negara. Mungkin nggak mudah, terutama dengan berbagai tekanan domestik yang juga membutuhkan perhatian. Tapi ini adalah langkah yang penting untuk menjaga kredibilitas internasional. Kedua, diplomasi juga harus diperkuat. Indonesia bisa mencoba untuk bernegosiasi dengan Malaysia untuk mendapatkan perpanjangan waktu atau syarat-syarat pembayaran yang lebih fleksibel, tentunya dengan menunjukkan keseriusan untuk melunasi hutang tersebut. Dalam hal ini, hubungan personal antar pejabat tinggi kedua negara bisa sangat berperan. Terakhir, Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan performa ekonominya secara keseluruhan, supaya nggak terus-menerus terjebak dalam siklus hutang. Dengan ekonomi yang lebih kuat, negara kita bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Pada akhirnya, menjaga komitmen untuk melunasi hutang bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi juga soal menjaga kehormatan dan kedaulatan sebagai bangsa. Betul. Indonesia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban ini, baik untuk menjaga hubungan baik dengan Malaysia maupun untuk mempertahankan posisinya di kancah internasional. Setiap negara itu pasti mempunyai hubungan dengan negara lain. Macam tak mungkin kalau negara itu berdiri sendiri tanpa bergantung ataupun ada hubungan dengan negara-negara lain. Entah itu berhutang, mengembangkan bisnis lokalnya kepada luar negeri dan lain-lainnya. Dan kalau kita tengok dari video tersebut, itu yang pada intinya itu tentang tanggung jawab, geng. Tanggung jawab dan juga kepercayaan ya. Ya wajar kalau itu benar-benar terjadi. Seperti contoh saya aja, saya menghutangkan kepada si kawan saya, si A gitu ya. Kalau si A ini benar-benar boleh dipercaya, awal-awalnya mestinya saya try dulu dong. Misalkan saya kasih hutang dulu 200, jadi kalau tak dikembalikan udahlah ikhlasin, itu kan awal-awalnya. Ini kalau rakyat kecil ya, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh biar mudah dipahami gitu. Nah, apabila itu temnya bayar ataupun janjinya dia sesuai dengan apa yang dia ucapkan dulu, dan lain kali kalau dia orang itu hutang lagi kepada saya, pasti saya kasih. Pasti saya usahakan, pasti ada. Sebab dia orang sebab dia orang boleh dipercaya, dan apabila dia nanti sudah punya uang ya, ataupun kaya, apabila saya itu minta tolong ataupun minta pinjaman juga agar dipinjamin juga, biar yang pada intinya itu saling menguntungkan gitu, saling membantu gitu. Tapi apabila satu ini tak dipercaya ataupun tak boleh dipercaya, sekali dia tipu, sekali bayar tak betul, sekali dia ini mengingkari janji, saya sendiri pun tak percaya. Begitupun apa yang dikatakan di dalam video tadi itu, tapi itu tentang masalah negara. Yang saya ucapkan ini tentang sesama manusia ataupun rakyat kecil. Sebenarnya sama opini, cuman beda pembicaraan. Ini tentang negara. Nah, sebetulnya macam itu. Jadi yang semuanya itu dalam genggaman Malaysia, ya mungkin karena kepercayaannya tadi itu. Kalau Indonesia itu boleh dipercaya, maka Malaysia tetap akan bergabung ataupun saling mensupport, saling membantu macam itu. Dan Indonesia sama Malaysia ini memang lebih kurang dari segi agamanya pun sama, budaya sama, warna kulit pun juga sama, dan lain-lainnya. Jadi kita harap ya Indonesia dan Malaysia ini jangan sampai berpecah belah dalam dunia nyata. Dalam media sosial lantak lah ya kan, terserah korang lah, yang penting di dunia nyata
tetap kita ini berdamai, saling merangkul. Itu sajalah ya. Apabila ada yang masih dipertanyakan, tak apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.